Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan kali ini kami berdua ingin menyampaikan laporan program pengabdian masyarakat, yaitu tentang pembuatan kampung sayur tematik pepaya untuk pemanfaatan lahan sempit dan penghijauan di wilayah RW 11 Bausasran, Kota Yogyakarta. Tim terdiri dari saya, Meka Kurnia Puji Rahayu, dan Ibu Istofaina Astuti. Outline dari presentasi kami akan kami awali dengan pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, simpulan, kemudian ucapan terima kasih. Latar belakang yang kami dapatkan untuk membuat kegiatan ini adalah sempitnya lahan di perkotaan tidak menyurutkan keinginan warga Bausasran untuk menghijaukan wilayahnya, dan warga Bausasran ini ingin mengikuti jejak 45 kelurahan lain di Kota Yogyakarta yang telah berhasil menerapkan konsep lorong sayur atau kampung sayur di wilayah masing-masing. Bahkan pada awal tahun 2020 itu terbukti bahwa ada 2 wilayah di Bausasran yang menjuarai kampung sayur dan berhasil dikunjungi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Namun kami mengidentifikasi ada permasalahan mitra, permasalahan yang dimiliki oleh warga Bausasran dan khususnya di RW 11, yaitu warga kebingungan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam dan bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, pembuatan kampung sayur ini membutuhkan banyak biaya. Jadi kondisi di RW 11 Kampung Bausasran ini tidak seperti RW-RW lainnya, karena kita tahu masyarakat di daerah perkotaan itu tidak semuanya merupakan masyarakat yang mampu. Ketiga, tidak semua warga memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menanam di pekarangan sendiri. Jadi dari permasalahan mitra yang kami identifikasi, kemudian kami menemui pengurus RW 11 dan pengurus itu mengutarakan maksudnya apakah kemudian bisa dilakukan program kemitraan dengan tim pengabdian masyarakat dari UMY. Sehingga kami bersepakat untuk mengadakan kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk melakukan pendampingan warga RW 11 Bausasran dalam mengembangkan kampung sayur tematik, khususnya pepaya, melalui transfer ilmu dan teknologi tentang pemanfaatan lahan sempit dengan cara budidaya sayuran dengan tabu lampot dalam upaya penghijauan wilayah dan peningkatan pengetahuan warga tentang konsep ketahanan pangan. Jadi kami pilih pepaya juga bukan tim yang memilih, tetapi hasil rapat dan diskusi dengan pengurus serta warga RW 11. Jadi pepaya ini relatif lebih mudah dirawat, kemudian juga nanti di dalam pemanfaatannya itu hampir semua masyarakat menyukai dan itu juga memiliki nilai daya jual seandainya memang nanti akan dijual. Ada 3 metode utama yang kami lakukan dalam program pengabdian masyarakat ini. Yang pertama adalah FGD, Focus Group Discussion. Kemudian yang kedua penyuluhan dan pelatihan sistem tabu lampot dan teknik budidaya tanaman pepaya. Kemudian yang ketiga metode advokasi. Dalam FGD itu kita lakukan selama dua kali di awal kegiatan pada bulan Desember 2019. Intinya dalam FGD ini kita berusaha untuk meyakinkan warga bahwa kegiatan ini penting, kemudian warga harus mendukung, mensupport dalam bentuk mereka mau untuk belajar dan juga membentuk kelompok-kelompok tani, sehingga nanti dalam pelaksanaannya mereka sendiri akan menjadi aktor dari program pengabdian ini. Kemudian penyuluhan dan pelatihan sistem tabu lampot dan teknik budidaya tanaman pepaya. Dalam kegiatan ini kami melibatkan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP dari Mojosongo Kabupaten Boyolali. 1 hari full pada tanggal 2 Januari, ini ada foto-foto kegiatannya. Jadi kami memberikan penyuluhan, Bapak Kepala BPP hadir sendiri kemudian bersama timnya. Antusiasme warga juga cukup bagus, yang pesertanya lebih dari 50. Kemudian secara teknis warga dilatih mengenai bagaimana melakukan budidaya tanaman pepaya mulai dari awal, misalnya menyiapkan media pot itu pot yang sudah
ada itu tidak kemudian langsung dipakai, tapi harus diberikan lubang-lubang tambahan untuk proses drainase, air yang kita siramkan pada tanaman. Kemudian juga, media tanam itu, kita menggunakan atau disarankan oleh BPP Mojosongo itu, 1, 1, 1, apa itu, sekam, tanah dan, kompos atau pupuk, yaitu perbandingannya 1, 1, 1. Nah, setelah itu dicampur dengan rata, baru bibit tanaman pepaya itu kita tanam dan, sebelumnya kita berikan genting atau, bata-bata kecil gitu yang dipecah gitu di bawah supaya untuk, menjaga proses drainasenya lebih bagus. Kemudian, harus dalam posisi tegak ya ini, tanamannya. Nah, di akhir program pelatihan dan penyuluhan itu kami memberikan bantuan, berupa ada 3 unit gerobak, kemudian skop 200 pot, kemudian juga, sekitar 200 bibit, tanaman pepaya yang itu kami lakukan setelah, beberapa hari setelah program pelatihan. Nah, ini kami lakukan selama bulan Januari, kemudian kami melakukan metode advokasi. Dalam metode advokasi ini kami, melakukan pemantauan, tetapi hanya pada bulan Februari saja, karena Maret itu sudah masuk masa pandemi sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan. Sehingga pemantauan hanya bisa dilakukan menggunakan media sosial yang ada di, RW 11 Bausasran, yaitu menggunakan WhatsApp Group. Kami mengalami, kendala dalam hal memantau perkembangan tanaman itu dan memang ketika bulan Juni kami bisa, keluar setelah masa lockdown itu selesai, kami menemukan beberapa tanaman, tidak terurus dengan baik sehingga mati. Tetapi juga kami menemukan beberapa tanaman sudah mulai besar dan, ada yang berbunga, ada yang, belum berbunga. Kesimpulan dari kegiatan ini, tim pengabdian dari awal kami mengidentifikasi adanya kebutuhan pembentukan kampung sayur tematik di wilayah RW 11 Bausasaran Kota Yogyakarta untuk pemanfaatan lahan sempit dan penghijauan. Kemudian kami mengidentifikasi perlunya program kemitraan antara, masyarakat dengan tim pengabdian masyarakat UMY. Kemudian, hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran warga RW 11 Bausasran untuk memanfaatkan lahan sempit dengan menanam tanaman sayuran atau buah dalam rangka menunjang penghijauan wilayah Yogyakarta serta meningkatkan ketahanan pangan. Jadi kami secara, garis besar kami menyimpulkan bahwa kegiatan semacam ini sangat perlu dan, tim pengabdian UMY sangat perlu sekali untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah lain yang memang memerlukan bantuan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam hal ini adalah Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat LP3 UMY sebagai lembaga pemberi dana. Kemudian pengurus dan warga RW 11 Bausasaran Kota Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada tim untuk melakukan kegiatan pengabdian, dan khusus lagi Kepala BPP Mojosongo Boyolali beserta tim yang telah berkenan memberikan penyuluhan dan pelatihan budidaya tanaman pepaya, dan akhirnya para donatur yang telah memberikan sumbangan berarti dalam program ini. Terima kasih sekali, demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.